Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biojon, pada video ini kita akan bahas mengenai konsep daripada sel tumbuhan. Nah, pada video ini kita tidak akan bahas apa itu sel prokaryotik dan juga apa itu sel eukaryotik, dan juga kita tidak akan dulu masuk untuk membandingkan apa itu sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi kita tidak masuk ke konten untuk membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin nanti kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi untuk bicara mengenai konsep daripada sel, tentu tidak akan terlepas daripada tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam penemuan konsep-konsep tentang sel itu sendiri. Dan dalam hal ini tentu tidak dibatasi apakah itu sel tumbuhan atau juga sel hewan, tapi bicara mengenai konsep sel secara umum. Nah, bicara mengenai pengertian dan juga teori sel, di mana untuk sel itu merupakan satuan dasar penyusun organisme. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa sel itu adalah bagian terkecil daripada organisme. Tapi yang harus kita sadari bahwa untuk sel mungkin saja ada bagian yang lebih kecil daripada sel itu sendiri seperti molekul dan juga lain-lain. Tapi kita akan bicara mengenai sel, di mana sel yang kita ketahui itu memiliki empat pengertian. Yang pertama, sel itu sebagai unit struktural. Kemudian yang kedua, sel itu sebagai unit fungsional. Kemudian yang ketiga, sel itu sebagai unit pertumbuhan dan juga sel sebagai unit hereditas. Jadi ketika kita bicara mengenai sel, kita tidak bisa mengambil hanya salah satu saja daripada empat konsep sel tersebut. Jadi berdasarkan teori-teori sel yang disebutkan tadi, kita dapat simpulkan bahwa sel itu bukan hanya sebagai unit struktural terkecil saja, tapi juga di dalamnya berperan sebagai unit fungsional kehidupan. Selain itu juga pada organisasi kehidupan, sel ini juga mengalami pertumbuhan atau pembelahan. Kemudian juga yang terakhir bahwa untuk teori sel itu ada yang disebut sebagai unit hereditas. Jadi ada 4 teori sel yang kita bicarakan, yaitu sebagai unit struktural, sebagai unit fungsional, kemudian sebagai unit pertumbuhan, dan juga unit hereditas. Dilihat dari katanya, sel ini berasal dari kata selula atau yang berarti bilik kecil. Nah, dalam kehidupan masyarakat itu banyak menyebutkan jeruji besi atau penjara itu juga disebut sebagai sel karena bentuknya yang berbilik-bilik atau bilik kecil atau bentuknya kamar-kamar. Nah, jadi kemungkinan istilah sel itu diambil dari kata selula ini yang artinya bilik kecil. Nah, untuk bicara mengenai sel tentu tidak akan lepas daripada peran-peran peneliti atau peran-peran daripada ahli. Dan tentunya untuk bicara mengenai sel, karena sel itu ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sebelum masuk ke Robert Hooke, tentu yang memiliki peran penting adalah Anthony van Leeuwenhoek yang kita ketahui sebagai penemu dari mikroskop. Adapun dalam sejarah sel, yang pertama kali berbicara tentang sel ini adalah Robert Hooke, di mana Robert Hooke itu menggunakan istilah selula yang artinya petak-petak kecil, di mana Robert Hooke ini mengamati Quercus suber atau gabus botol, dan kita ketahui bahwa gabus botol ini merupakan salah satu sel mati, sehingga ketika mengamati menggunakan mikroskop, yang nampak itu hanyalah ruangan-ruangan kecil atau petak-petak kecil. Dan jelas di sini tanpa ada isi karena selnya merupakan sel mati. Kemudian perjalanan
sel selanjutnya yaitu Robert Brown, di mana yang diamati oleh Robert Brown itu adalah sel epidermis anggrek. Jadi di sini sangat beda antara apa yang diamati oleh Robert Hooke dan juga Robert Brown, di mana untuk Robert Hooke itu adalah sel mati, sedangkan sel epidermis yang diamati oleh Robert Brown itu adalah sel hidup. Sehingga apa yang diamati oleh Robert Brown itu nampak berbeda dengan apa yang diamati oleh Robert Hooke, karena di dalamnya ditemukan adanya benda kecil yang terapung. Yang kemudian benda kecil itu disebut juga sebagai nukleus. Kemudian peneliti selanjutnya yaitu Felix Dujardin, di mana Felix Dujardin ini mengatakan bahwa protoplasma berbentuk cairan di dalam lumen. Jadi di sini bagian terpenting dalam sel adalah protoplasma. Jadi menurut Felix Dujardin, bagian terpenting dalam sel itu adalah protoplasma, karena protoplasma di sana berbentuk cairan yang letaknya berada di dalam lumen. Kemudian yang selanjutnya, Johannes Furkinje, protoplasma adalah bahan-bahan embrional yang terdapat di dalam sel telur. Jadi di sini untuk protoplasma ini menggambarkan bahan yang sama dengan embrional pada sel telur. Kemudian yang selanjutnya, Sladen dan Schwann ini mengamati struktur jaringan hewan dan juga tumbuhan, di mana di sini kemudianlah tercetus teori bahwa makhluk hidup tersusun atas sel-sel atau sel sebagai unit struktural. Kemudian yang selanjutnya, Hugo von Moll ini mulai membedakan antara protoplasma dan juga cairan sel. Jadi ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Felix Dujardin sebelumnya. Dan juga peneliti-peneliti sebelumnya, karena di sini sudah membedakan antara protoplasma dan juga cairan sel. Nah, menurut Van Moll, protoplasma yang terpenting bukan dinding sel. Jadi, walaupun di sini sudah membedakan antara protoplasma dan cairan sel, Hugo von Moll tetap menganggap bahwa yang terpenting itu bukan dinding sel, melainkan protoplasma. Kemudian Max Schultz, sel itu adalah protoplasma beserta nukleus dan protoplasma itu merupakan dasar fisik dari kehidupan. Nah, kemudian ini disebut juga sebagai teori protoplasma. Nah, dari sini kemudian muncullah teori protoplasma atau juga muncul teori sel 2, yaitu sel sebagai unit fungsional kehidupan. Jadi di sini yang dimaksud dengan sel itu adalah protoplasma dan juga nukleus. Kemudian protoplasmanya itu adalah dasar fisik kehidupan. Sehingga di sini yang utama daripada nukleus itu adalah protoplasmanya. Jadi sekali lagi di sini kemudian tercetus teori sel sebagai unit fungsional kehidupan, di mana sel sudah dibedakan antara protoplasma dan juga nukleus. Jadi protoplasma dan nukleus itu adalah satu kesatuan membentuk sel, tapi yang paling penting di sini adalah protoplasmanya itu, karena protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan dan fungsional kehidupan ini ditandai dengan adanya protoplasma. Kemudian yang 9, Rudolf Virchow ini mencetuskan omnis cellulae cellula. Atau bisa kita definisikan, sel itu berasal dari sel yang ada sebelumnya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pada teori yang dicetuskan oleh Rudolf Virchow itu kemudian muncul teori sel 3, yaitu sel sebagai unit pertumbuhan. Kemudian yang selanjutnya, Kolliker ini juga bicara tentang
sitoplasma. Jadi untuk Kolliker sendiri ini merupakan orang yang memperkenal istilah baru yaitu sitoplasma, di mana sitoplasma itu sebagai material atau bahan yang di dalam sel yang terpisah dari nukleus. Jadi sitoplasma itu adalah material atau bahan yang berada di dalam sel namun terpisah dari nukleus. Jadi sitoplasma itu adalah bagian di luar dari nukleus. Kemudian yang terakhir, Einstein. Protoplas adalah satuan protoplasma yang terdapat dalam sel tunggal. Jadi di sini untuk Einstein dia menyebutkan bahwa sel itu bukan hanya sebagai sitos atau tempat berongga, tapi sel itu sebagai sel atau kantong yang berisi. Jadi menurut Einstein untuk sel itu sendiri bukanlah satu rongga kosong, tapi pasti ada isinya. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kemudian muncullah teori sel yang keempat, yaitu sel sebagai unit hereditas. Dan kita ketahui bahwa hal tersebut dicetuskan oleh Gregorius Mendel. Kemudian untuk sejarah penelitian sel, itu diawali dari proses penyayatan atau pengirisan atau disebut juga sebagai fiksasi. Nah, alat untuk mengiris atau menyayat itu yang sering digunakan adalah mikrotom. Biasanya mikrotom ini digunakan untuk mengiris, di mana tujuannya itu adalah untuk mengamati bentuk-bentuk daripada sel. Nah, ini bentuk dari mikrotom. Ini juga, dan termasuk ini juga merupakan mikrotom. Jadi nanti untuk objek yang diamati itu bisa sangat jelas karena untuk irisannya itu sangat tipis. Kemudian yang kedua, zat kimia, di mana untuk dalam proses pengamatan sel itu mulai digunakan zat kimia seperti alkohol, formalin, asam cuka, dan juga kloroform, dan juga zat-zat kimia lain. Tujuan dari penggunaan zat kimia ini adalah untuk memperjelas pengamatan sel. Jadi dalam pengamatannya, sel tidak hanya tadi objek sayatan, tapi juga diperjelas sebagai regen, yaitu menggunakan zat kimia, bisa alkohol, formalin, asam cuka, dan juga bisa menggunakan air saja. Tujuannya yaitu untuk memperjelas pengamatan sel. Kemudian selain zat kimia juga menggunakan pewarnaan atau staining, di mana untuk pewarnaan ini bisa menggunakan anilin biru, anilin sulfat, kemudian sudan. Ini tujuannya adalah untuk membedakan antara bagian-bagian sel, karena untuk bagian-bagian dari sel bisa pada sitoplasma, kemudian bisa juga pada organel-organel sel, itu ada yang peka terhadap warna-warna tertentu sehingga bisa membedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sehingga sangat dimanfaatkan proses pewarnaan ini. Kemudian alat yang digunakan untuk pengamatan yang pertama itu ada mikroskop fase kontras. Di sini untuk susunan optiknya lebih kompleks. Ini bisa digunakan untuk melihat sel-sel hidup dengan lebih jelas. Nah, ini tampilan dari mikroskop fase kontras, di mana ini biasa kita gunakan di laboratorium, termasuk di kita juga mikroskop fase kontras ini tersedia dan bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini memiliki keistimewaan daripada mikroskop yang lain karena perbesarannya itu bisa 1 juta kali. Jadi sehingga untuk sel yang berukuran sangat kecil itu bisa nampak sangat jelas karena pembesarannya yang luar biasa, bisa mencapai 1 juta kali. Nah, ini bentuk dari mikroskop elektron. Kemudian ini ada mikroskop sederhana yang sering kita gunakan.
baik yang monokuler maupun yang binokuler, yang sederhana menggunakan pencahayaan baik dari alatnya ataupun juga dari sinar matahari. Kemudian yang terakhir, ada alat yang digunakan untuk membedakan bagian-bagian sel berdasarkan berat jenis. Ini yang disebut dengan alat sentrifug. Di mana alat sentrifug ini bekerja untuk memisahkan bagian yang ringan dan berat. Caranya ini adalah dengan diputar. Ini adalah alat sentrifug sederhana, alat sentrifug manual. Jadi kita tinggal memutar bagian bawah, maka untuk tabung-tabung yang di atas itu akan ikut berputar, sehingga pada saat proses pemutaran, untuk yang masanya lebih tinggi itu akan berada di bawah dan yang ringan itu ada di atas. Kemudian ini alat sentrifug yang lebih modern, sehingga kita tidak perlu memutarnya, karena alat ini yang akan memutar sendiri. Kita tinggal menyeting dan alatnya akan berputar sendiri di dalam. Nah, dengan adanya alat-alat bantu untuk pengamatan sel, maka kita bisa mengamati sel baik itu bentuk maupun ukurannya. Nah, untuk bentuk sel, itu ada yang bentuknya bulat, persegi, prisma, lurus, memanjang, silinder, panjang, ataupun juga berkelok. Kemudian untuk ukuran sel itu ada yang sangat kecil dan ada juga yang lumayan bisa kita amati tanpa menggunakan alat bantu. Untuk ukuran sel 10-100 mikron, ini ada sel parenkim, kemudian sel daging buah ukurannya 1000 mikron, sel yang besar sel serat kapas 1-3 cm, dan sel serat kayu ini 1-3 mm. Jadi untuk serat kapas itu merupakan sel serat yang bisa kita amati tanpa menggunakan mikroskop. Nah, untuk sel tracheid kayu pinus ini ukurannya bisa 2-8 mm. Kemudian untuk serabut sklerenkim ukurannya bisa 20-550 mm. Nah, adapun bagian-bagian dari sel tumbuhan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu ada protoplas dan juga dinding sel. Adapun protoplas ini terdiri dari komponen protoplasma dan juga komponen non-protoplasma. Di mana untuk komponen protoplasma ini terdiri dari sitoplasma, organella sel, dan juga inti sel. Sedangkan untuk komponen non-protoplasma itu berupa vakuola dan juga zat ergastik. Nah, di sini yang membedakan antara antara komponen protoplasma dan komponen non-protoplasma, ini adalah untuk komponen protoplasma, ini adalah sebagai pertanda bahwa sel itu hidup. Sedangkan untuk komponen non-protoplasma itu tidak menandakan bahwa sel itu hidup. Jadi bagian dalam sel tumbuhan itu terdiri dari protoplasma, itu ada bagian yang merupakan bahan-bahan hidup sederhana, sehingga keberadaan dari bahan-bahan hidup sederhana itu atau protoplasma itu memungkinkan untuk terjadinya kehidupan sel, sehingga di sini akan kita bedakan antara sel hidup dan sel mati. Jadi sel hidup itu biasanya memiliki protoplasma, sedangkan untuk sel mati itu tanpa protoplasma. Adapun sel mati itu juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai pelindung, kemudian sebagai penguat, dan juga sebagai pengangkut air dan garam mineral. Nah, jadi itu bagian-bagian dari sel yang nanti kita akan kaji di pembahasan selanjutnya. Dan tentu saja kita akan tampilkan ini adalah salah satu gambar tentang sel tumbuhan yang tentunya kalian harus bisa mulai pahami dan bedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya, kalian sudah bisa membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan sebelum kita nanti masuk ke materi selanjutnya. Oke, untuk video penjelasan tentang konsep sel kita akhiri saja dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.